Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Palembang 5, saya Imam Laji Urianda dan Yoga Pratama akan mempresentasikan revisi dan hasil progres terbaru dari artikel kami. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu revisi dari mentor dan asisten dosen. Kepada Yoga, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Imam Laziorianda atas kesempatannya. Di sini saya Yoga Pratama akan menjelaskan apa saja revisi dari mentor kami dan dari asisten dosen. Baik, tidak kami bisa mengatakan tidak banyak revisi untuk kelompok kami, namun ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Di antaranya kita akan lihat di bagian pendahuluan, kita bisa lihat pada susunan kata-katanya kami tidak memiliki revisi apapun. Kemudian kami sedikit bermasalah atau mengalami kendala di bagian penelitian terdahulu. Pada mulanya atau pada kemarin kami hanya menuliskan satu penelitian terdahulu. Nah, namun oleh Mbak Rani, kami disuruh untuk menambahkan lagi penelitian terdahulu menjadi 3. Nah, komenan beliau adalah silakan temukan penelitian lainnya, boleh dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri asalkan topiknya mirip. Nah, kemudian revisi berikutnya, pada bagian metode ini kami ada sedikit kesalahan atau bisa dikatakan kelalaian dari kami, yaitu kami dalam penelitian kami ini kami masih menggunakan skripsi. Nah, untuk kedepannya atau revisian yang akan kami lakukan, kami akan menggunakan sumber-sumber ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Nah, artinya kami tidak akan menggunakan skripsi yang tidak diterbitkan. Untuk revisian selanjutnya, kemudian selain dari revisi dari Mbak Rani, kami juga mendapatkan revisi dari mentor kami, yaitu Mbak Desti, di mana pada hari Senin yang lalu, yaitu pada tanggal 6 September 2021, kami melakukan mentoring dengan kelompok kami atau grup kami. Di antaranya untuk kelompok kami mendapatkan revisi dalam bagian pendekatan di metode. Pada mulanya kami memiliki atau memakai banyak pendekatan, di antaranya sosiologi, politik, geografi, antropologi, psikologi, dan seni. Nah, mentor kami berpendapat kami terlalu banyak memakai pendekatan. Nah, sehingga kami mengeliminasi atau hanya memakai pendekatan-pendekatan yang penting dan sangat berpengaruh dalam penelitian kami ini. Sehingga untuk kedepannya kami akan merevisi atau memikirkan pendekatan yang sangat cocok untuk penelitian kami ini. Untuk revisian dari mentor kami yaitu Mbak Desti hanya terdapat pada bagian pendekatan saja. Kemudian revisian selanjutnya kembali pada Mbak Rani. Ini bukan revisian, namun ini sebagai perintah untuk kami melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu melanjutkan pada bagian pembahasan. Nah, untuk revisian yang telah kami lakukan akan dijelaskan lebih jauh oleh teman saya, Imam Laziorianda. Kepada Imam, dipersilakan. Baik, saya akan Saya akan menjelaskan menjelaskan progres terbaru dari kelompok kami. Setelah direvisi oleh mentor dan asisten dosen atau Mbak Rani, kami sempat melakukan observasi ke sejarawan Palembang, Pak Dedi Irwanto. Nah, dari hasil observasi kami dengan Pak Dedi, kami lebih memilih menggunakan istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda atau dalam istilah yang digunakan oleh Belanda untuk menyebut bangunan menara air ya, daripada menara air. Jadi kami menggunakan kata water torrent untuk judulnya. Nah, sehingga kata water torrent ini bisa digunakan dalam judul bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Nah, lanjut ke bagian bawah, apa yang telah kami revisi dari apa yang direvisi oleh mentor dan asisten dosen. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Yoga tadi, bahwasanya di bagian pendahuluan tidak terlalu banyak revisi,
hanya direvisi di bagian penelitian terdahulu yang kami cantumkan. Jika sebelumnya kami menggunakan skripsi sebagai penelitian terdahulu, maka dalam hasil revisi ini kami menggunakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain atau penulis lain dengan topik dan fokus yang sama, yaitu mengkaji bangunan secara historis. Nah, jadi penelitian yang pertama itu dilakukan oleh Wahyu Hidayat dan kawan-kawan yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah Dinilai dari Historis dan Estetika Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk penelitian terdahulu yang kedua, kami menambahkan penelitian dari Lalu Mulyadi dan Gaguk Sukiwiono yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah di Kota Malang sebagai Pusat Pustaka Urban Heritage, Pendekatan Persepsi Masyarakat. Nah, sedangkan penelitian yang ketiga, kami menggunakan penelitian dari Aditya W. Trianto yang melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Historis mengenai Arsitektur Tembok Batavia. Nah, tidak lupa kami menjelaskan novelty atau yang berbeda dari penelitian kami daripada penelitian terdahulu. Nah, penelitian yang sedang kami kaji ini lebih spesifik. Perbedaannya itu spesifik di antara ketiga penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan di atas. Nah, ada penelitian itu fokus pada eksistensi bangunan menara air atau water torrent peninggalan kolonial Belanda sampai saat ini masih difungsikan. Sedangkan untuk revisi berikutnya itu di bagian metode. Nah, lebih tepatnya dari mentor ya, bagian pendekatan. Jadi, jika sebelumnya kami menggunakan banyak pendekatan, maka untuk penulisan kali ini kami menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan itu ada pendekatan geografi, sosiologi, dan politik. Adapun dari pendekatan geografi itu digunakan untuk menjelaskan alasan pemilihan lokasi pembangunan water torrent di Kota Palembang. Terus pendekatan sosiologi itu digunakan untuk menjelaskan dampak bangunan water torrent terhadap masyarakat sekitar, dan pendekatan politik menjelaskan fungsi bangunan ini sebagai gedung pemerintahan. Nah, sesuai juga dengan revisi dari asisten dosen bahwasanya skripsi tidak relevan ya jika digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis sebuah karya ilmiah semacam artikel, maka kami tidak menggunakan lagi skripsi dan kami menggunakan artikel-artikel yang kredibel. Nah, ke hasil dan pembahasan kami tidak belum memulainya, hanya baru memasukkan sub-sub yang akan kami bahas dalam pembahasan. Pertama tadi pembangunan Kota Palembang pada masa Gemeente Palembang, terus ada sub yang kedua pembangunan water torrent, dan sub ketiga transformasi fungsi bangunan water torrent. Nah, adapun fungsi dari sub-sub pembahasan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian atau penulisan kajian yang kami lakukan ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.